Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayanti dengan nomor induk mahasiswa 12020200132 dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan kembali menjelaskan secara singkat materi tentang implementasi teori belajar dalam pembelajaran yang telah dipaparkan oleh kelompok 7. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang poin pertama, yaitu implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori belajar merupakan seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Manfaat teori belajar bagi guru yaitu yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Yang ketiga, panduan guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan teori belajar dalam praktek di dunia pendidikan di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai teori belajar, yaitu yang pertama, konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Yang kedua, bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan meliputi fasilitas, alat, suasana. Apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Yang keempat, tahapan apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Penggunaan teori belajar yang salah akan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pembelajaran. Poin selanjutnya adalah implementasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan behavioristik yaitu ciri-ciri kuat yang mendasarinya, yang meliputi yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir adalah hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, dan lain-lain. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Poin selanjutnya ada implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Misi dari pemerolehan pengetahuan melalui strategi pembelajaran kognitif adalah kemampuan memeroleh, menganalisis, dan mengolah informasi dengan cermat, serta kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik,
bersifat analitik dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. Berdasarkan pandangan kognitif tentang bagaimana pengetahuan diperoleh atau dibentuk, belajar merupakan proses aktif dari pembelajar untuk membangun pengetahuannya. Proses aktif yang dimaksud tidak hanya bersifat secara mental, tetapi juga keaktifan secara fisik. Artinya, melalui aktivitas secara fisik, pengetahuan siswa secara aktif dibangun berdasarkan proses asimilasi pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengetahuan atau skemata yang telah dimiliki pembelajar, dan ini berlangsung secara mental. Dalam implementasi teori ini, guru bukan sumber belajar utama dan bukan kepatuhan siswa yang dituntut dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi belajar bukan pada hasil, tetapi pada proses yang telah dilalui dan dijalani siswa, dan lebih memfokuskan pada kekuasaan siswa dalam mengorganisasikan pengalamannya. Bila mengacu pada taksonomi Bloom, maka penilaian belajar bukan sekadar menguji ingatan dan pemahaman siswa, tetapi ditekankan pada hasil analisis, sintesis, evaluasi, serta kesimpulan siswa. Contoh pembelajaran yang cocok untuk menerapkan teori kognitif antara lain pada pelajaran bahasa, seperti mengarang, menganalisis isi buku, matematika, fisika, kimia, atau biologi, yaitu dengan metode belajar yang berbasis masalah atau studi kasus, eksperimen, IPS berupa observasi, wawancara, dan membuat laporan. Yang terakhir adalah implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik yaitu menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan untuk materi-materi belajar yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.